Hujan deras membasahi jendela rumah sederhana di pinggiran kota Solo. Di dalam rumah, Alia sibuk menyiapkan makan malam untuk ibunya yang baru pulang dari pasar. Ia adalah gadis sederhana, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor kecil. Hidupnya biasa-biasa saja, namun penuh kasih dan kerja keras. Sore itu, ibunya membawa kabar mengejutkan. Alia, ibu ditawari seorang kenalan untuk menjodohkan kamu. Pria muda, katanya dari keluarga kaya raya dan sangat sopan. Namanya Raka. Alia terdiam. Ia bukan gadis yang percaya cinta bisa lahir dari perjodohan. Tapi sang ibu tampak sungguh-sungguh. Ibu cuma ingin kamu hidup tenang, gak capek kerja terus. Katanya dia serius mau menikah. Malam harinya, Alia diam-diam mencari tahu tentang Raka melalui media sosial. Foto-fotonya penuh dengan mobil mewah, villa eksotis, dan acara gala. Semuanya tampak sempurna. Namun, Alia tetap ragu. Beberapa hari kemudian, pertemuan pertama pun digelar. Raka datang dengan mobil sport dan jas mahal. Sikapnya ramah dan santun. Ia berbicara penuh visi dan janji akan membuat Alia bahagia. Aku tahu ini mendadak, Alia. Tapi aku butuh istri, bukan sekadar pacar. Dan kamu terlihat seperti wanita yang tahu bagaimana mendampingi. Alia merasa dadanya sesak. Hatinya belum yakin, tapi pandangan ibunya yang penuh harap membuatnya tak sanggup berkata tidak. Ia hanya bisa berkata pelan, "Beri aku waktu." Seminggu berlalu, dan selama itu Raka terus menghubunginya. Mengirim bunga, makanan, bahkan datang ke rumah membawa hadiah untuk sang ibu. Semuanya terasa cepat, namun hangat. Hingga akhirnya, di suatu pagi, Alia berkata pelan, "Baiklah, aku siap bertunangan." Cincin berlian kecil itu masih melingkar di jari manis Alia, berkilau memantulkan cahaya matahari pagi dari selat tirai kamarnya. Tangannya gemetar saat menatapnya. Seakan tak percaya keputusan besar itu telah ia ambil. Di luar kamar, terdengar suara ibunya berceloteh pada tetangga, menceritakan pertunangan Alia dengan bangga. 1 minggu kemudian, pesta pertunangan berubah menjadi pernikahan yang mewah. Diselenggarakan di sebuah ballroom hotel bintang 5. Semuanya terasa seperti mimpi. Tamu undangan berdatangan dari kalangan elit. Wartawan lokal meliput kemewahan dekorasi dan busana pengantin. Raka tampil dengan setelan jas abu gelap. Senyumnya menawan. Di sisi lain, Alia mengenakan gaun putih panjang yang membuatnya bak putri bangsawan. Namun di balik senyum itu, Alia merasa asing dengan segala kemegahan yang tiba-tiba hadir dalam hidupnya. Ia nyaris tak mengenali siapa saja tamu-tamu yang hadir. Bahkan keluarga besar Raka pun tampak terlalu sopan, terlalu formal, seolah semuanya adalah bagian dari pertunjukan. Setelah upacara usai dan pesta mereda, malam pertama mereka dimulai di sebuah villa pribadi di tepi pantai. Raka begitu lembut, memeluk Alia sambil menjanjikan bulan dan bintang. "Aku tahu semua ini terlalu cepat, tapi percayalah, aku akan menjagamu lebih dari diriku sendiri," bisiknya di telinga Alia sambil menyentuh rambutnya dengan penuh kasih. Alia hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ada setitik bahagia, namun juga setitik ragu yang entah mengapa makin membesar. Beberapa hari kemudian, mereka pindah ke rumah besar milik keluarga Raka. Rumah itu berada di kawasan elit dengan pagar tinggi dan penjagaan ketat. Alia takjub saat memasuki gerbangnya untuk pertama kali. Ia menyentuh dinding marmer dan memandangi lukisan-lukisan mahal yang menggantung di ruang tengah. Namun ada yang mengganjal. Pelayan-pelayan rumah itu tampak terlalu hati-hati. Mertua Alia, Ibu Raka, nyaris tak pernah berbicara, hanya menatap tajam dan memberi senyum tipis setiap kali Alia menyapa. Raka menjelaskan bahwa ibunya memang pendiam dan konservatif.
Tapi Alia merasa ada yang disembunyikan. Setiap malam, Raka sering keluar rumah tanpa penjelasan jelas. Saat Alia bertanya, jawabannya selalu lembut namun mengambang. Urusan bisnis. Sayang, aku harus pastikan masa depan kita aman, katanya sambil mencium kening Alia. Di depan semua orang, Raka tetap tampil sebagai suami ideal, lembut, perhatian, penuh kejutan. Ia sering membawakan hadiah, mulai dari perhiasan kecil hingga tiket liburan. Tapi semakin hari, Alia merasa semua itu seperti selimut tipis yang menutupi sesuatu yang lebih dingin di baliknya. Alia menatap langit malam dari balkon kamarnya yang luas, memegang kotak kecil berisi kalung berlian pemberian Raka. Kilau batu permata itu begitu terang, namun di matanya tampak bayangan, seperti pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Siapa sebenarnya Raka? Bisiknya pelan, sebelum langit menggelap. Pagi berikutnya, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah tirai kamar yang besar dan mewah. Alia terbangun perlahan di ranjang empuk yang belum sepenuhnya ia rasa sebagai miliknya. Di sebelahnya, Raka masih terlelap dengan napas teratur. Wajahnya tampak damai. Sejenak, Alia menghapus pikirannya semalam. Mungkin ia hanya terlalu lelah. Mungkin semua ini hanya perlu waktu. Hari itu, Raka mengajak Alia berkeliling rumah, lebih seperti mansion, yang kini menjadi tempat tinggal mereka. Ia menunjukkan ruang-ruang besar yang jarang dipakai, ruang baca dengan rak-rak penuh buku klasik, ruang tamu dengan piano mahal, kolam renang di halaman belakang, dan taman mawar yang katanya dulu milik almarhum ayahnya. Semua ini milik kita sekarang, sayang, ucap Raka sambil merangkul Alia dari belakang. Alia tersenyum, walau perasaannya belum sepenuhnya tenang. Ia mencatat dalam hati, betapa semua kemewahan ini terasa seperti panggung, terlalu sempurna untuk jadi nyata. Di hari-hari berikutnya, Alia mulai mencoba menjalani peran barunya sebagai istri dari pria kaya. Ia menghadiri acara sosial, makan malam keluarga, dan kegiatan komunitas elit yang diatur oleh ibu mertuanya, Bu Kartika. Namun ada hal yang terus mengganggunya. Sikap para pelayan yang selalu menunduk, jarang menjawab pertanyaan, dan cepat-cepat pergi setelah diberi perintah. Seolah ada ketakutan tersembunyi. Suatu malam, Alia mendapati seorang pelayan muda menangis diam-diam di dapur. Saat Alia mendekat dan bertanya, gadis itu buru-buru menghapus air matanya dan menghindar. "Maaf, Bu, saya harus lanjut bersih-bersih," katanya cepat, lalu menghilang ke balik pintu. Raka sendiri semakin jarang di rumah. Ia sering pergi pagi-pagi sekali dan pulang larut malam. Saat ditanya, ia selalu menjawab dengan lembut, "Urusan bisnis. Aku lagi proses akuisisi besar. Nanti kamu juga akan bangga." Tapi Alia mulai merasa asing dalam rumahnya sendiri. Ia mencoba mendekati ibu mertuanya. Tapi wanita itu selalu menjawab datar, hanya bicara seperlunya. "Kamu hanya perlu patuh pada suami. Jangan ikut campur urusan lain," ucapnya suatu malam saat makan malam hanya berdua. Alia mulai merasa, rumah ini bukan tempat yang aman seperti yang dulu dijanjikan Raka. Hari itu, langit mendung menutupi kawasan elit tempat mansion keluarga Raka berdiri. Alia bangun lebih pagi dari biasanya. Tubuhnya terasa gelisah. Pikirannya penuh pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Ia memutuskan keluar rumah, ingin belanja beberapa kebutuhan rumah tangga yang menurutnya sudah mulai habis. Dengan kartu kredit yang diberikan Raka, Alia pergi ke pusat perbelanjaan. Namun ketika ia sampai di kasir dan hendak membayar, wajah petugas menjadi kiku. "Maaf, Bu, kartu ini tidak bisa digunakan. Limitnya sudah terlampaui," ucap kasir pelan. Alia terdiam. Ia mencoba lagi dengan kartu lain yang diberikan Raka. Hasilnya sama. Dengan wajah malu,
Ia meninggalkan keranjang belanja dan segera pulang. Setibanya di rumah, Raka sudah duduk di ruang kerja. Alia menghampirinya, mencoba bertanya dengan nada tenang. Kartu kreditnya ditolak. Katanya limitnya habis. Raka tersenyum tenang. Ah, itu cuma error sistem bank. Aku juga kena kemarin. Nanti aku urus. Tenang aja. Namun sorot matanya tidak setenang suaranya. Ada kilat gugup yang cepat disembunyikannya. Malam harinya, Alia terbangun karena mendengar suara pelan dari kamar kerja Raka. Ia mendekat perlahan dan mendengar percakapan lewat telepon yang membuat bulu kuduknya merinding. Gue bilang jangan ke rumah. Nanti istri gue curiga. Udah, gue lagi atur semuanya. Tapi utang itu belum bisa gue lunasin sekarang. Kasih gue waktu. Suara Raka terdengar tegang. Jauh dari versi lembut yang biasa ditunjukkan pada Alia. Keesokan harinya, Alia memberanikan diri menanyakan soal telepon itu. Tapi Raka langsung berubah dingin. Kamu nguping ya? Ini rumah tangga, bukan tempat interogasi. Kalau kamu nggak percaya, mending kamu tidur di kamar tamu. Alia tercekat. Ini pertama kalinya Raka membentaknya. Wajahnya seperti topeng yang terbelah, memperlihatkan sisi gelap yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di malam yang sama, Alia mencoba menghibur diri dengan membaca buku di perpustakaan rumah. Tapi pikirannya terus mengembara. Ia mulai mencurigai ada yang jauh lebih besar dan lebih gelap daripada sekadar masalah kartu kredit. Saat membuka laci kecil di salah satu meja baca, ia menemukan selembar amplop tua berisi kwitansi dan catatan utang atas nama Raka. Jumlahnya ratusan juta rupiah. Matanya membelalak. Tangannya gemetar. Dunia mulai terasa runtuh. Alia memandangi amplop itu dengan napas terengah. Terduduk di tengah ruangan megah yang kini terasa seperti sangkar emas penuh kebohongan. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Ia terus memandangi kwitansi dan catatan utang yang ditulis dengan tangan Raka sendiri. Nama-nama pemilik utang, tanggal jatuh tempo, dan jumlah yang sangat besar menghantui pikirannya. Tak ada satupun yang pernah disebutkan Raka sebelumnya. Di benaknya, pertanyaan demi pertanyaan berputar-putar. Dari mana sebenarnya semua kekayaan ini berasal? Apakah Raka benar-benar orang kaya? Atau hanya sedang berpura-pura? Keesokan paginya, Alia mencoba mencari tahu lebih jauh. Ia menyusun rencana kecil, menghubungi sahabat lamanya, Nia, seorang jurnalis yang dulu sering menangani berita ekonomi dan korporat. Ia tahu Nia punya akses ke data-data perusahaan. Melalui panggilan video, Alia menceritakan sedikit tentang kecurigaannya tanpa menyebut semua detail. Nia mendengarkan dengan serius. Nama lengkap suamimu siapa? Dan nama perusahaannya? Tanya Nia. Raka Dwijaya Putra. Katanya punya perusahaan investasi bernama Dwijaya Capital. Nia mencatat cepat. Oke, beri aku waktu. Aku akan cek database perusahaan dan media lokal. Kalau ada yang janggal, aku pasti temukan. Sementara itu, Raka makin sering menghilang. Ia mulai membawa pulang aroma alkohol, matanya merah, dan suaranya mulai meninggi saat berbicara. Ketika Alia menanyakan keberadaannya, Raka membalas dengan bentakan. Jangan tanya macam-macam. Kamu pikir gampang urus semuanya ini? Alia hanya bisa menahan air mata. Ia merasa makin jauh dari pria yang dulu memperlakukannya seperti ratu. Bahkan kini, rumah pun mulai terasa dingin. Beberapa pelayan diberhentikan secara tiba-tiba. Listrik pernah padam selama beberapa jam. Alia mulai sadar. Fondasi kemewahan ini mulai retak. 3 hari kemudian, Nia mengirim pesan. Kita perlu bicara. Aku sudah temukan sesuatu tentang Dwijaya Capital.
Alia segera menemui Nia secara diam-diam di sebuah kafe kecil di tengah kota Solo. Nia membuka laptop dan menunjukkan artikel berita yang sudah lama terkubur. Dwijaya Capital dilaporkan terkait penipuan investasi, ratusan miliar hilang. Alia, perusahaan ini sudah tidak beroperasi sejak 2 tahun lalu. Nama Raka nggak pernah muncul sebagai pendiri resmi. Dan dia juga tercatat sebagai salah satu orang yang masuk daftar pemantauan pihak berwenang karena dugaan penggelapan dana. Dunia Alia runtuh. Ia merasa seluruh hidupnya sekarang dibangun di atas kebohongan besar. Semua janji, semua kemewahan, ternyata topeng yang menutupi kehancuran. Aku harus tahu, siapa sebenarnya pria yang kini kupanggil suami, bisik Alia di depan cermin. Suaranya nyaris tak terdengar. Malam itu, badai mengguyur kota. Kilat menyambar, guntur menggelegar, dan hujan menghantam jendela seperti mempertegas kekacauan yang sedang melanda hidup Alia. Di kamarnya, ia duduk dengan tangan gemetar, memandangi salinan artikel berita dan kwitansi utang Raka yang tersusun di meja. Pagi harinya, Alia menyusun rencana. Ia tak bisa tinggal diam. Ia harus tahu seberapa jauh kebohongan ini mengakar. Dalam diam, ia mulai membuka lemari-lemari yang selama ini dilarang disentuh Raka. Salah satunya adalah lemari kecil berkunci di dalam ruang kerja suaminya. Ia menunggu hingga Raka pergi pagi-pagi seperti biasa. Setelah memastikan rumah sepi, Alia mengambil penjepit rambut dan mencoba membuka kunci lemari itu. Jantungnya berdebar kencang. Di dalam lemari, ia menemukan kotak besi kecil. Isinya lebih mengejutkan dari yang ia bayangkan. Beberapa paspor dengan nama berbeda tapi foto Raka, surat jual beli aset yang tidak pernah disebutkan, dan daftar pengeluaran mencurigakan ke rekening atas nama orang-orang asing. Salah satu dokumen bahkan menunjukkan pembelian rumah mewah di luar negeri, atas nama seorang wanita yang belum pernah ia dengar, Clara Nurani. Siapa Clara? Gumam Alia, tubuhnya lemas. Saat ia hendak menutup kembali kotak itu, langkah kaki tiba-tiba terdengar di lantai bawah. Alia panik. Ia buru-buru mengembalikan dokumen ke dalam lemari dan menguncinya. Namun belum sempat kembali ke kamarnya, Raka sudah muncul di ambang pintu ruang kerja. "Ngapain kamu di sini?" tanyanya tajam. Alia berusaha tetap tenang. "Aku cuma beresin buku yang berantakan." Raka menatapnya lama. Napasnya berat. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan mendekat, menutup pintu, lalu berkata pelan namun mengancam. "Jangan pernah masuk ke ruanganku lagi tanpa izin." Malamnya, Alia menelepon Nia dan menceritakan tentang nama Clara. Nia terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku pernah dengar nama itu. Bentar, kalau nggak salah dia pernah jadi saksi dalam kasus penipuan investasi 2 tahun lalu. Tapi dia menghilang sebelum sempat bersaksi di pengadilan." Alia tercekat. Semua ini terasa seperti jaringan rahasia yang lebih besar dari yang ia duga. Bukan hanya soal utang atau kebohongan, tapi mungkin soal kejahatan besar. Menatap foto pernikahannya dengan Raka yang tergantung di dinding. Wajah pria itu yang dulu tampak penuh cinta, kini terlihat seperti topeng. "Aku harus cari tahu, sebelum semuanya terlambat. Aku harus cari tahu, sebelum semuanya terlambat," kata Alia dalam hati, memandangi foto pernikahannya yang kini tampak seperti potret kebohongan. Malam itu, Alia tidak tidur. Ia duduk di depan laptop, membuka catatan dari Nia, dan mulai menyusun semua potongan informasi yang telah ia kumpulkan. Ia sadar, jika terus diam, ia bisa ikut terjerat dalam masalah besar yang melibatkan nama suaminya. Bahkan lebih parah, nyawanya mungkin dalam bahaya. Esok paginya, Alia mengambil langkah pertama yang berani. Ia mengunjungi kantor pengacara kenalan ayahnya, Pak Darmawan. Tanpa memberitahu Raka,
Ia berkonsultasi tentang kemungkinan membekukan aset bersama jika suatu saat ia butuh perlindungan hukum. Pak Darmawan menatapnya dengan serius. Kamu harus kumpulkan bukti yang kuat dulu, Alia. Semua yang kamu curigai harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Raka benar-benar terlibat dalam tindak pidana, kamu harus siap mental. Alia mengangguk. Saya sudah siap. Saya hanya belum tahu seberapa jauh dia berbohong. Sementara itu, di rumah, Raka mulai mencium gelagat aneh dari Alia. Ia menjadi lebih curiga, lebih sering mengawasi. Ia memeriksa ponsel Alia saat wanita itu mandi, mulai membatasi aksesnya keluar rumah, bahkan mulai menaruh kamera tersembunyi di beberapa sudut ruangan. Namun Alia tak tinggal diam. Ia mulai menyimpan salinan dokumen di tempat rahasia, termasuk flash disk berisi salinan transaksi yang ia curi diam-diam dari laptop Raka. Dalam flash disk itu, ia menemukan satu nama perusahaan fiktif yang sering muncul dalam transaksi, PT Sarana Global Mandiri. Ia menunjukkan nama itu ke Nia. Ini aneh, Alia. Perusahaan ini pernah dikaitkan dengan sindikat pencucian uang lintas negara. Tapi tidak pernah bisa dibuktikan. Nama Raka tidak pernah muncul secara langsung, tapi dia bisa saja berada di balik layar. Alia sadar, tujuan barunya adalah membongkar jaringan ini. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk mencegah ada korban lain yang terjerat seperti dirinya. Di tengah pencariannya, Alia menerima surat kaleng. Tanpa nama, tanpa pengirim. Isinya hanya satu kalimat pendek yang membuat tubuhnya gemetar. Kalau kau terus campuri urusan ini, kau akan bernasib seperti Clara, memandangi malam yang kelam dan hening. Kini ia benar-benar sadar. Ini bukan hanya tentang kebohongan suami, ini tentang bertahan hidup. Dan ia tidak akan mundur. Menatap gelap malam di depan rumahnya yang kini terasa seperti benteng terakhirnya. Sejak menerima surat ancaman itu, hidup Alia berubah drastis. Setiap langkahnya diawasi, setiap teleponnya bergetar tanpa ada yang menelpon. Raka semakin dingin dan penuh rahasia. Sementara Alia berusaha menguatkan diri menghadapi badai yang semakin mendekat. Suatu malam, ketika Alia tengah menyusun dokumen penting di ruang tamu, terdengar suara keras di depan pintu. Jantungnya berdegup kencang saat ia membuka sedikit tirai, melihat sosok bayangan yang menghilang secepat kilat. Keesokan harinya, mobil Alia tiba-tiba mengalami kecelakaan kecil yang aneh. Rem tiba-tiba blong saat ia melaju di jalan sepi. Untungnya ia selamat tanpa cedera serius. Namun kejadian itu bukan kebetulan. Alia sadar, ancaman sudah bukan sekadar surat kosong. Di tengah tekanan itu, Nia datang dengan kabar baru. Alia, aku dapat informasi tentang Clara Nurani. Dia ternyata masih hidup, tapi dalam perlindungan saksi. Kalau kita bisa menemui dia, mungkin dia bisa buka semua rahasia Raka. Namun menghubungi Clara bukan perkara mudah. Mereka harus menyusun strategi agar tidak terdeteksi oleh pihak yang mengejar Clara. Sementara itu, Raka mulai menunjukkan sisi yang lebih gelap. Ia menolak setiap pertanyaan Alia, bahkan mulai menutup-nutupi telepon dan aktivitasnya. Kecurigaan Alia semakin membesar, bahwa suaminya itu bukan hanya pembohong, tapi sudah terjebak dalam dunia berbahaya yang membahayakan semua orang di sekitarnya. Memandang kota Solo yang sepi di bawah hujan, dengan tekad membara di matanya. Kebenaran harus kuungkap, walau harus melawan bayanganku sendiri. Alia menarik napas dalam-dalam, menatap hujan yang masih mengguyur deras malam itu. Hari itu adalah titik balik. Dengan bantuan Nia, Alia berhasil menghubungi Clara Nurani secara rahasia. Clara setuju bertemu di sebuah kafe tersembunyi di pinggir kota, jauh dari jangkauan mata-mata yang mungkin mengintai. Ketika Alia tiba di sana, jantungnya berdebar tak karuan.
Clara muncul dengan wajah yang jauh berbeda dari yang pernah Alia bayangkan. Lesu, tapi matanya menyimpan ketegasan yang sama. Aku tidak bisa bicara banyak di sini, bisik Clara sambil menyerahkan sebuah amplop berisi dokumen-dokumen penting. Tapi ini cukup untuk membuktikan kalau Raka bukan hanya penipu, tapi dalang dari jaringan besar pencucian uang dan penipuan investasi yang merugikan banyak orang. Alia membuka amplop itu dan melihat daftar nama, bukti transfer uang, serta surat-surat yang memperlihatkan keterlibatan Raka secara langsung. Rasa sakit dan marah bercampur dalam dadanya. Ia merasa tertipu oleh pria yang dulu ia percayai sepenuh hati. Namun tiba-tiba, Clara menatap Alia dengan wajah ketakutan. Mereka tahu aku bertemu denganmu. Kita dalam bahaya. Belum sempat Alia bertanya lebih jauh. Suara kendaraan meraung keras dari luar. Kedua wanita itu segera menyadari ada orang yang datang dengan niat buruk. Alia menggenggam tangan Clara erat. Kita harus keluar dari sini, sekarang juga. Mereka berlari ke parkiran. Tapi sebuah mobil hitam menghentikan laju mereka. Dua pria bertubuh besar turun, menghalangi jalan. Saat ia hendak menutup kembali kotak itu, langkah kaki tiba-tiba terdengar di lantai bawah. Alia panik. Ia buru-buru mengembalikan dokumen ke dalam lemari dan menguncinya. Namun belum sempat kembali ke kamarnya, Raka sudah muncul di ambang pintu ruang kerja. "Ngapain kamu di sini?" tanyanya tajam. Alia berusaha tetap tenang. "Aku cuma beresin buku yang berantakan." Raka menatapnya lama. Napasnya berat. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan mendekat, menutup pintu, lalu berkata pelan namun mengancam. "Jangan pernah masuk ke ruanganku lagi tanpa izin." Malamnya, Alia menelepon Nia dan menceritakan tentang nama Clara. Nia terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku pernah dengar nama itu. Bentar. Kalau nggak salah dia pernah jadi saksi dalam kasus penipuan investasi 2 tahun lalu. Tapi dia menghilang sebelum sempat bersaksi di pengadilan." Alia tercekat. Semua ini terasa seperti jaringan rahasia yang lebih besar dari yang ia duga. Bukan hanya soal utang atau kebohongan, tapi mungkin soal kejahatan besar. Menatap foto pernikahannya dengan Raka yang tergantung di dinding. Wajah pria itu yang dulu tampak penuh cinta, kini terlihat seperti topeng. "Aku harus cari tahu, sebelum semuanya terlambat. Aku harus cari tahu, sebelum semuanya terlambat," kata Alia dalam hati, memandangi foto pernikahannya yang kini tampak seperti potret kebohongan. Malam itu, Alia tidak tidur. Ia duduk di depan laptop, membuka catatan dari Nia, dan mulai menyusun semua potongan informasi yang telah ia kumpulkan. Ia sadar, jika terus diam, ia bisa ikut terjerat dalam masalah besar yang melibatkan nama suaminya. Bahkan lebih parah, nyawanya mungkin dalam bahaya. Esok paginya, Alia mengambil langkah pertama yang berani. Ia mengunjungi kantor pengacara kenalan ayahnya, Pak Darmawan. Tanpa memberitahu Raka, ia berkonsultasi tentang kemungkinan membekukan aset bersama jika suatu saat ia butuh perlindungan hukum. Pak Darmawan menatapnya dengan serius. "Kamu harus kumpulkan bukti yang kuat dulu, Alia. Semua yang kamu curigai harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Raka benar-benar terlibat dalam tindak pidana, kamu harus siap mental." Alia mengangguk. "Saya sudah siap. Saya hanya belum tahu seberapa jauh dia berbohong." Sementara itu, di rumah, Raka mulai mencium gelagat aneh dari Alia. Ia menjadi lebih curiga, lebih sering mengawasi. Ia memeriksa ponsel Alia saat wanita itu mandi, mulai membatasi aksesnya keluar rumah, bahkan mulai menaruh kamera tersembunyi di beberapa sudut ruangan. Namun Alia tak tinggal diam. Ia mulai menyimpan salinan dokumen di tempat rahasia, termasuk flash disk berisi salinan transaksi yang ia curi diam-diam dari laptop Raka.
Dalam flash disk itu, ia menemukan satu nama perusahaan fiktif yang sering muncul dalam transaksi, PT Sarana Global Mandiri. Ia menunjukkan nama itu ke Nia. Ini aneh, Alia. Perusahaan ini pernah dikaitkan dengan sindikat pencucian uang lintas negara. Tapi tidak pernah bisa dibuktikan. Nama Raka tidak pernah muncul secara langsung, tapi dia bisa saja berada di balik layar. Alia sadar, tujuan barunya adalah membongkar jaringan ini. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk mencegah ada korban lain yang terjerat seperti dirinya. Di tengah pencariannya, Alia menerima surat kaleng. Tanpa nama, tanpa pengirim. Isinya hanya satu kalimat pendek yang membuat tubuhnya gemetar. Kalau kau terus campuri urusan ini, kau akan bernasib seperti Clara. Memandangi malam yang kelam dan hening. Kini ia benar-benar sadar. Ini bukan hanya tentang kebohongan suami. Ini tentang bertahan hidup. Dan ia tidak akan mundur. Menatap gelap malam di depan rumahnya yang kini terasa seperti benteng terakhirnya. Sejak menerima surat ancaman itu, hidup Alia berubah drastis. Setiap langkahnya diawasi. Setiap teleponnya bergetar tanpa ada yang menelpon. Raka semakin dingin dan penuh rahasia. Sementara Alia berusaha menguatkan diri menghadapi badai yang semakin mendekat. Suatu malam, ketika Alia tengah menyusun dokumen penting di ruang tamu, terdengar suara keras di depan pintu. Jantungnya berdegup kencang saat ia membuka sedikit tirai, melihat sosok bayangan yang menghilang secepat kilat. Keesokan harinya, mobil Alia tiba-tiba mengalami kecelakaan kecil yang aneh. Rem tiba-tiba blong saat ia melaju di jalan sepi. Untungnya ia selamat tanpa cedera serius. Namun kejadian itu bukan kebetulan. Alia sadar, ancaman sudah bukan sekadar surat kosong. Di tengah tekanan itu, Nia datang dengan kabar baru. Alia, aku dapat informasi tentang Clara Nurani. Dia ternyata masih hidup, tapi dalam perlindungan saksi. Kalau kita bisa menemui dia, mungkin dia bisa buka semua rahasia Raka. Namun menghubungi Clara bukan perkara mudah. Mereka harus menyusun strategi agar tidak terdeteksi oleh pihak yang mengejar Clara. Sementara itu, Raka mulai menunjukkan sisi yang lebih gelap. Ia menolak setiap pertanyaan Alia, bahkan mulai menutup-nutupi telepon dan aktivitasnya. Kecurigaan Alia semakin membesar, bahwa suaminya itu bukan hanya pembohong, tapi sudah terjebak dalam dunia berbahaya yang membahayakan semua orang di sekitarnya. Memandang kota Solo yang sepi di bawah hujan, dengan tekad membara di matanya. Kebenaran harus kuungkap, walau harus melawan bayanganku sendiri. Alia menarik napas dalam-dalam, menatap hujan yang masih mengguyur deras malam itu. Hari itu adalah titik balik. Dengan bantuan Nia, Alia berhasil menghubungi Clara Nurani secara rahasia. Clara setuju bertemu di sebuah kafe tersembunyi di pinggir kota, jauh dari jangkauan mata-mata yang mungkin mengintai. Ketika Alia tiba di sana, jantungnya berdebar tak karuan. Clara muncul dengan wajah yang jauh berbeda dari yang pernah Alia bayangkan. Lesu, tapi matanya menyimpan ketegasan yang sama. Aku tidak bisa bicara banyak di sini, bisik Clara sambil menyerahkan sebuah amplop berisi dokumen-dokumen penting. Tapi ini cukup untuk membuktikan kalau Raka bukan hanya penipu, tapi dalang dari jaringan besar pencucian uang dan penipuan investasi yang merugikan banyak orang. Alia membuka amplop itu dan melihat daftar nama, bukti transfer uang, serta surat-surat yang memperlihatkan keterlibatan Raka secara langsung. Rasa sakit dan marah bercampur dalam dadanya. Ia merasa tertipu oleh pria yang dulu ia percayai sepenuh hati. Namun tiba-tiba, Clara menatap Alia dengan wajah ketakutan. Mereka tahu aku bertemu denganmu. Kita dalam bahaya. Belum sempat Alia bertanya lebih jauh. Suara kendaraan meraung keras dari luar. Kedua wanita itu segera menyadari ada orang yang datang dengan niat buruk.
Alia menggenggam tangan Clara erat. Kita harus keluar dari sini, sekarang juga. Mereka berlari ke parkiran. Tapi sebuah mobil hitam menghentikan laju mereka. Dua pria bertubuh besar turun, menghalangi jalan.